Kita baca firman Tuhan yang diambil dari Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Kisah Rasul pasal 4 ayat 23 sampai 31. Mari kita baca secara bertanggapan. Saya baca ayat yang ganjil, saudara yang genap, demikian seterusnya. Kisah Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Ayat 23 tertulis demikian: sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia? Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Mari kita baca ayat 29 secara bersama-sama yang menjadi tema kita malam hari ini. 2, 3. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita lihat dalam konteks perjalanan bangsa kita akhir-akhir ini, sepertinya ya, bencana itu tidak habis-habisnya ya. Seolah-olah bangsa ini sedang mengundang bencana, kira-kira begitu ya. Adam belum selesai Senopati belum selesai, itu banjir bandang di Aceh belum selesai di sana, kemudian di Padang longsor, belum selesai di longsor, kemudian longsor lagi di Sangir ya. Terus menerus sudah kita lihat ini ya. Sepertinya kapan lagi dan kapan lagi. Saudara, hal yang sangat-sangat perlu dikhawatirkan adalah gereja akhirnya melihat semua peristiwa ini, atau orang Kristen juga dalam kejenuhan. Kalaupun tidak jenuh, maka mereka melakukan hanya tindakan sosialnya saja, yaitu menolong mereka yang di dalam kesulitan. Itu bukan sesuatu yang salah, tetapi akhirnya pengabaian kepada pemberitaan firman Tuhan. Ini kondisi yang sangat mungkin terbalik terjadi di dalam Kisah Para Rasul. Kalau di dalam Kisah Para Rasul, konsentrasi para murid pada waktu itu, para rasul, adalah memberitakan firman Tuhan dengan sangat luar biasa. Tetapi pelayanan meja, ya, pelayanan diakonianya mengalami atau kondisi yang ditinggalkan. Maka sampai diperingatkan di dalam Kisah Rasul pasal 6, maka disitulah bangkit kembali. Muncul Stefanus, Filipus dan teman-temannya yang melengkapi pelayanan para rasul yang lain, sehingga pelayanan itu berjalan secara sinergi. Itu yang terjadi. Nah, dalam konteks ini saudara, yang bisa terjadi adalah justru pelayanan sosial akan berjalan, pemberitaan Injil akan ditinggalkan, diabaikan. Maka saya mengambil tema di dalam konteks ini untuk mengingatkan kita ya, walaupun kita perlu menolong orang lain, tetapi panggilan kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah mengalami keselamatan yang sejati itu, jangan lupa terus menerus untuk memberitakan kebenaran ini di dalam konteks apapun juga. Saudara, mari kita melihat dalam firman Tuhan ini. Yang pertama, tindakan pada waktu mengalami kesukaran yang dialami oleh para rasul, oleh gereja Tuhan. Gereja abad pertama mengalami satu kesukaran yang sedemikian rupa, khususnya penganiayaan ya. Apa yang mereka lakukan pada waktu mengalami kesukaran tersebut, saudara, kita bisa lihat dalam beberapa catatan ini. Yang pertama, mereka atau kedua rasul men-sharingkan kesukaran atau penderitaan kepada jemaat
ayat 23. Ini adalah sesuatu yang penting. Pada waktu kita mengalami kesukaran atau penderitaan, ya, kita perlu membutuhkan orang dan men-sharingkan, ya, hal semacam itu. Mengapa? Yang pertama, men-sharingkan berkat saja, saudara. Saya pikir itu menceritakan yang disebut half truth, ya, setengah kebenaran tentang kekristenan, ya. Dan kalau semua orang Kristen hanya men-sharingkan berkat saja, ya, bukan kesulitannya, bukan problemnya, saudara, ini akan menimbulkan kesan bahwa ikut Kristus itu enak terus. Dan ini sangat berbahaya, ya. Ini jelas salah, saudara. Ini bukan hanya salah, tetapi juga berbahaya dan merugikan. Mengapa? Karena orang luar yang mendapat kesan bahwa ikut Yesus itu enak saja, ya, atau enak terus, kira-kira begitu. Lalu dia mengikuti Yesus dan mereka mendapati bahwa faktanya tidak demikian. Kemudian mereka berbalik dan mereka merasa tertipu oleh kekristenan, saudara. Dan ini akan menyebabkan mereka membenci kekristenan dan menganggapnya sebagai satu dusta. Dan ini sesuatu yang berbahaya. Mereka bahkan mungkin akan menceritakan hal itu kepada orang-orang lain, dan kemudian orang-orang menutup diri dan hatinya kepada kekristenan. Jadi saudara, kalau orang men-sharingkan kesulitannya, itu bukan berarti bahwa dia cengeng, ya. Kalau seseorang menceritakan penderitaannya, bukan berarti bahwa dia itu adalah orang yang perlu dikasihi, bukan, ya. Itu bagian daripada relasi dalam persekutuan orang-orang percaya. Itu kejujuran di dalam komunikasi, dalam fellowship yang ada, ya. Yang kedua, saudara, dalam bagian yang pertama ini, terus memendam semua kesukaran atau penderitaan untuk diri sendiri, itu bisa merusak diri sendiri, ya. Karena menyebabkan kita merasa tertekan, stres, dan sebagainya. Tetapi kalau kita men-sharingkan kesukaran atau penderitaan itu, maka kita bisa merasa lega. Dan bukan hanya itu yang ketiga dalam catatan yang pertama. Dengan men-sharingkan kesukaran atau persoalan penderitaan yang dihadapi, yang kita alami, kita bisa mendapatkan nasihat, mendapatkan penghiburan, pertolongan, bahkan dukungan doa. Saudara, sesuatu hal yang sangat penting. Jadi mereka yang menutup diri, ini justru bukan sesuatu yang sehat, ya. Mari kita belajar, saudara, bagaimana kejujuran di dalam persekutuan kita, ya, di dalam mengomunikasikan pergumulan-pergumulan yang ada, peka terhadap pergumulan yang lain. Memang ada catatan, kita harus sharing kepada orang yang tepat, saudara, orang yang dewasa rohani, ya. Jangan kepada seadanya orang, saudara, ya. Jangan kepada seadanya orang. Bahkan untuk hal-hal yang bersifat sangat pribadi, sebaiknya kita hanya men-sharingkan kepada Tuhan atau orang-orang yang khusus, ya. Tidak sembarang orang, kira-kira demikian, ya. Jemaat, saudara. Yang kedua, jemaat mau mendengar sharing tersebut. Ayat 24a kita lihat di sini. Ada reaksi yang salah, saudara, yang bisa terjadi, ya, di dalam mendengarkan sharing. Seringkali pada waktu ada orang men-sharingkan problemnya, ada reaksi yang salah seperti tidak mau mendengar, atau mendengar tetapi bersikap acuh tak acuh, kira-kira begitu, ya. Ini sesuatu hal yang menjadi peringatan. Mendengar lalu menjadikan bahan gosip sharing itu juga satu tindakan yang salah, ya. Oleh sebab itu, saudara, maka dalam hal-hal tertentu kita harus berhati-hati untuk tidak sharing kepada sembarang orang. Ya, waktu kita mendengarkan sharing seseorang, kita harus banyak mendoakan daripada memperbincangkan. Orang itu tidak butuh dibicarakan persoalannya, ya. Tetapi orang itu perlu didoakan terus-menerus. Saudara, bagaimana reaksi yang benar pada waktu mendengar sharing yang ada? Perhatikan, bukan hanya mau mendengar, tetapi juga harus ada kasih, juga harus ada simpati, mau mengambil bagian dalam bentuk menasehati, menghibur, menolong, bahkan tekun mendoakan. Saudara, sesuatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting untuk hal-hal semacam ini. Perhatikan, saudara, di dalam Roma pasal 12 ayat 15b dikatakan, menangislah dengan orang yang menangis. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 26a dikatakan, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Ini sikap-sikap yang tepat, saudara. Renungkan reaksi yang bagaimana yang ada di dalam diri kita, saudara, ya, pada waktu mendengar sharing. Ini penting, ya. Bagaimana reaksi kita, ya? Maukah kita mengubah, ya, sesuatu yang salah yang selama ini menjadi prinsip kita, ya. Yang ketiga, saudara, yang dilakukan, ya, oleh gereja mula-mula, saudara, gereja abad pertama di dalam menghadapi kesukaran, di samping mereka men-sharingkan, saudara,
Di samping itu, yang ketiga kita lihat mengadakan persekutuan doa. Ini yang terjadi. Yang pertama, setelah dalam bagian yang ketiga ini, ayat 29 dikatakan mereka mendoakan rasul atau hamba Tuhan tersebut. Ayat 29, dan ini cocok dengan doa dan permohonan daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus supaya mendoakan dirinya. Dalam Efesus pasal 6 ayat 18 sampai 20. Memang banyak jemaat mempunyai anggapan bahwa mereka lah yang harus didoakan oleh hamba Tuhan, ya, bukan sebaliknya. Tetapi ini salah, saudara. Sekalipun hamba Tuhan memang mempunyai tugas untuk mendoakan jemaat, ya, harus demikian. Tetapi jemaat pun mempunyai tugas untuk mendoakan hamba Tuhan, ya. Ingat bahwa hamba Tuhan bukanlah Superman rohani, saudara. Ia juga adalah manusia yang lemah, yang condong kepada dosa, yang sama sekali bukan tandingan dari setan, hamba Tuhan tersebut, saudara. Ya. Hamba Tuhan itu bukan tandingannya setan. Jika kalau kita tidak didukung di dalam doa, ia akan jatuh, ya. Dia akan hancur. Oleh sebab itu, jemaat dan sama hamba Tuhan harus saling mendoakan, ya. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara, ya. Yang kedua dalam bagian yang ketiga ini, saudara, mereka berdoa dalam satu hati. Dalam ayat 24 dikatakan bahwa mereka berseru bersama-sama. Memang ada berbagai terjemahan dikatakan di situ, dikatakan mereka menaikkan suara mereka bersama-sama, ya. Baik kitab suci Indonesia maupun NIV, ya, dan lain sebagainya. Itu kurang tepat terjemahannya, saudara. Kalau kita lihat kepada teks Yunaninya, ya, kata bersama-sama yang diterjemahkan bersama-sama adalah homotumadon. Istilah homotumadon itu artinya seia sekata, saudara, ya, atau dengan suara bulat. Ini menekankan kesehatian daripada jemaat, ya, bukan soal bersama-samanya berdoa, bukan. Kita bisa berdoa bersama-sama tapi belum tentu sehati. Ini yang ditekankan adalah kesehatian daripada jemaat itu dalam berdoa, ya, bukan bersama-samanya, ya. Maka terjemahan ini kurang tepat, saudara, ya. Nah, kata Yunani yang sama juga digunakan dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 14 yang diterjemahkan sehati di dalam bagian tersebut, ya. Nah, di dalam konteks ini kita akan mempelajari beberapa hal menjadi prinsip, saudara. Yang pertama, ayat 24 jelas tidak bisa dipakai untuk mendukung doa bersuara, saudara, ya. Karena ayat ini tidak menunjukkan bahwa mereka bersama-sama membuka suara, tidak. Tetapi bahwa mereka berdoa dengan sehati, itu yang tekanannya, ya. Bahkan bisa dikatakan bahwa ayat ini menentang doa bersuara, ya. Karena dalam doa bersuara di mana semua orang buka suara, sebetulnya tidak ada kesehatian di dalam doa itu, ya. Karena sekalipun topik yang didoakan sama, tetapi jelas setiap orang berdoa secara berbeda. Misalnya, saudara, sekalipun semua mendoakan tentang hamba Tuhan, tetapi mungkin yang seorang mendoakan keluarganya, yang seorang mendoakan kesehatannya, yang seorang mendoakan kerohaniannya, dan sebagainya. Tidak ke dalam satu fokus. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus 14 ayat 16 berbunyi sebagai berikut. Sebab jika engkau mengucap syukur dengan rohmu saja, bagaimanakah orang biasa yang hadir sebagai pendengar dapat mengatakan amin atau pengucapan syukurmu, ya, atas pengucapan syukur? Bukankah ia tidak tahu apa yang engkau katakan? Ini adalah ayat yang melarang doa pengucapan syukur dengan bahasa roh dalam konteks ini, ya. Karena pendengar yang tentu saja tidak mengerti doa itu tidak bisa mengaminkan doa tersebut, ya. Dari ayat ini terlihat suatu prinsip dalam persekutuan doa, yaitu satu orang berdoa dengan suara keras dan yang lain mendengarkan dan ikut mengaminkan. Tindakan mengaminkan ini cukup dilakukan di dalam hati, bukan dengan suara keras sehingga mengganggu konsentrasi orang lain. Nanti saya akan melihat dalam bagian berikutnya. Nah, supaya saudara tidak menganggap bahwa ini sekedar merupakan tafsiran semata-mata dari saya, mari kita lihat komentar daripada Calvin. Calvin memberikan komentar demikian. Ungkapan Paulus menunjukkan bahwa salah seorang pendeta menaikkan doa dengan suara yang jelas dan seluruh jemaat mengikuti dalam pikiran mereka kata-kata dari orang itu sampai ia selesai dan mereka semua berkata amin, untuk menunjukkan bahwa doa yang dinaikkan oleh satu orang itu adalah doa mereka semua. Itu tekanan yang ada. Nah, hal ini juga saudara bisa terlihat dari 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 36. Nanti kita lihat bagaimana kita juga pernah melakukan doa secara bersama-sama dengan bersuara. Apakah itu sesuatu yang salah? Ya, walaupun tidak punya dasar Alkitab. Saya katakan, tidak semua yang tidak ada dasar Alkitab itu selalu salah, saudara. Saya katakan, sekarang kita makan nasi, padahal di dalam konteks Alkitab itu makan roti, benar nggak? Apakah salah? Kan tidak. Mengerti ya? Jadi walaupun tidak semua ada di dalam dasar Alkitab, tapi belum tentu, ya, untuk hal-hal yang sangat teknis.
Tetapi kalau ada sesuatu yang ingin ditekankan dalam bagian ini, jangan sampai memutlakkan doa yang bersuara itu. Dikatakan itu jauh lebih rohani, lebih segar dan sebagainya dibandingkan doa yang di dalam hati. Itu yang keliru. Jadi memutlakkan yang bersuara, itu yang saya katakan justru itu tidak punya dasar dari Alkitab. Jadi pelaksanaan saudara doa bersuara, silakan selama itu tidak mengganggu konsentrasi, mengerti dan sebagainya. Jadi saya tidak melarang doa yang bersuara, tetapi jangan dimutlakkan itu menganggap bahwa yang di dalam hati itu jauh lebih buruk atau tidak segar. Itu yang salah. Justru di dalam bagian ini saya ingin ungkapkan, justru yang bersuara itu yang tidak punya dasar bisa sangat mengganggu, ya. Tapi saya tidak terganggu. Mari kita lihat berikutnya, ya. Juga di dalam 1 Tawarik 16 ayat 7 sampai 36, dalam ayat 7 dikatakan, ditunjukkan bahwa beberapa orang memimpin nyanyian. Dalam menyanyi bisa saja beberapa orang menyanyi bersama-sama karena kata-katanya sama, tetapi dalam berdoa tidak, ya. Nyanyian itu ada dalam ayat 8 sampai 36a. Lalu pada ayat 36b jemaat mengucapkan amin di dalam kitab Tawarik tersebut. Juga di dalam Mazmur 106 misalnya ayat 1 sampai 48. Sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit, tetapi dari kata-kata dalam Mazmur ini terlihat bahwa adalah suatu doa. Pada ayat 48b, saudara, di dalam bagian itu, ya, akhir doa itu, maka semua jemaat mengucapkan amin. Juga dalam Ulangan pasal 27 ayat 14 sampai 26. Ini adalah pembacaan firman Tuhan atau ayat kitab suci. Beberapa orang membacakannya ayat 14 dan setiap ayat didukung dengan amin oleh seluruh jemaat. Nah, saya ingin kembali kepada kata homotumadon tadi. Nah, kata ini, saudara, digunakan itu begitu banyak di dalam catatan Paulus, saudara, ya, Roma misalnya pasal 15 ayat 6, maupun di dalam catatan Lukas yang begitu banyak secara khusus dalam Kisah Para Rasul, untuk menunjukkan pada kesatuan atau kesehatian daripada orang-orang percaya di dalam gereja mula-mula. Nah, kata ini juga digunakan dalam Kisah Rasul pasal 7, pasal 18 dan seterusnya, untuk menunjukkan bahwa kesatuan orang kafir dalam menentang gereja. Jadi kita lihat di sini, saudara, kata ini dipakai secara umum, baik untuk orang kafir yang bersehati untuk melawan kekristenan, maupun jemaat yang bersehati mendoakan, ya, atau berdoa untuk pergumulan-pergumulan yang ada. Jadi kata ini sangat umum, tetapi memberikan tekanan kesehatian, ya. Nah, saudara, mari kita lihat persekutuan doa di dalam ayat 24 ini menunjukkan kesatuan gereja dalam abad pertama, ya. Karena bukan saja mereka mau peduli dan mendoakan rasul-rasul yang mengalami kesukaran atau penderitaan, tetapi mereka juga bisa bersatu hati dalam doa. Saudara, ini yang seharusnya kita tiru, ya. Ini yang seharusnya dilakukan oleh gereja Tuhan, ya, di dalam bangsa ini atau di dunia. Lebih-lebih, saudara, di dalam situasi sekarang ini, ya, semua mengalami tekanan ancaman yang begitu luar biasa, membutuhkan kesehatian untuk sungguh bangsa ini bisa keluar dari penderitaan yang amat sangat. Saudara, sesuatu hal yang sangat memilukan. Kalau kita lihat bencana yang tidak pernah berhenti, siapa yang bisa menyetopnya? Kecuali Tuhan sendiri, bukan? Ada apa dengan bangsa ini, saudara? Kalaupun ada pelanggaran-pelanggaran dilakukan oleh bangsa ini, marilah gereja Tuhan mempeloporinya, mengakuinya secara bersama-sama, dan melibatkan diri dalam pengakuan itu, dan minta Tuhan dalam belas kasihannya menghentikan seluruh bentuk, ya, ancaman, hukuman, apa sajalah yang berkaitan dengan bencana tersebut. Contoh dengan Lapindo, saya dengar mau ditutup dengan apa, batu yang sekian ratus ton, 400 ton. Saudara nggak tahu bagaimana cara untuk menghentikan, malah muncul semburan-semburan baru. Ini penderitaan yang berkepanjangan. Berapa tahun, saudara, harus diselesaikan penderitaan? Sudah berapa puluh triliun habis, padahal bangsa ini tetap dan masih di dalam kemiskinan. Coba semua itu dialihkan untuk mengentas kemiskinan. Udah berapa juta orang Indonesia yang tertolong. Jadi kita lihat, gereja Tuhan hadir di dalam konteks pergumulan zaman ini, dipanggil untuk menghentikan segala bentuk hukuman yang sedang berjalan di dalam bangsa ini, ataupun bencana yang sedang berjalan di dalam bangsa ini. Hanya gereja Tuhan, hanya anak-anak Tuhan, di dalam belas kasihan Tuhan, kita memohon supaya Tuhan menghentikan
Di dalam belas kasihan Tuhan kita mohon pengampunan yang dalam, yang sungguh-sungguh, supaya Tuhan hentikan total. Saya harus mengatakan sesak, saudara. Sangat sesak nafas ini. Terus-menerus beruntun. Kita nggak tahu sampai kapan. Mari kita lihat berikutnya, yang bagian 2 Romawi, hal-hal yang bisa dipelajari dari isi doa mereka sendiri. Mereka tidak mulai dengan menceritakan kesukaran mereka, tetapi mereka mulai dengan menyadari dan mengakui Allah sebagai pencipta, ayat 24. Bandingkan dengan doa Raja Hizkia dalam 2 Raja-Raja pasal 19, ayat 15 dan seterusnya. Ini adalah sesuatu yang sangat penting untuk diperhatikan, khususnya pada waktu kita berdoa untuk kesukaran kita, kesukaran bangsa kita. Kalau kita memulai doa kita dengan menceritakan betapa besarnya kesukaran kita, maka besar kemungkinan bahwa isi doa itu sendiri akan melemahkan iman kita, membuat kita kecil hati, putus asa dan sebagainya di dalam mengawali doa. Tetapi kalau kita memulai doa kita dengan menyatakan kemahakuasaan Allah sebagai pencipta, maka kata-kata itu sendiri akan menguatkan iman kita yang sedang berdoa, meneguhkan kita bahwa kita datang kepada alamat yang tepat, bahwa alamat yang tepat ini yang berkuasa berdaulat terhadap alam ini. Saya merenungkan kembali saudara Matius pasal 8 sampai pasal 9 ayat 1 sampai 8 di sini. Saya menemukan 4 kedaulatan Tuhan. Yang pertama, di dalam Matius pasal 8 ayat 1 sampai 17, itu berkaitan dengan penyembuhan sakit kusta ayat 1 sampai 4. Ayat 5 sampai 13 tentang hamba seorang perwira, yang di mana perwira itu minta kesembuhan bagi hambanya. Dan yang ketiga, mertua daripada Simon Petrus. Kita lihat Yesus sangat berdaulat terhadap segala penyakit. Peristiwa yang kedua, ya, yaitu di dalam ayat 23 sampai 27. Karena ayat 18 sampai 22 bicara soal panggilan murid, ya. Di dalam ayat 23 sampai 27 kita melihat para murid sedang di dalam perahu, dan perahu mengalami satu kondisi ancaman yang sangat berat. Badai yang sangat luar biasa. Tuhan bangunkan dan Tuhan Yesus meneduhkan badai semacam ini. Ini menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu berdaulat terhadap alam semesta ini, karena dia pencipta alam ini. Ya. Yang ketiga, saudara, di dalam ayat 28 sampai 34 kita menjumpai tentang peristiwa pengusiran setan yang dilakukan Tuhan Yesus sampai masuk ke babi bayi. Ini menunjukkan apa? Setan pun yang begitu berkuasa terhadap manusia, saudara, kita lihat, tapi dia tidak mungkin bisa berkuasa terhadap alam. Ya. Kita lihat, pun bisa diusir di dalam diri manusia. Ini menunjukkan ketiga, kedaulatan Yesus terhadap segala kuasa-kuasa kegelapan. Dan yang keempat, saudara, ini paling penting kita melihat bahwa orang lumpuh, ya, yang disembuhkan oleh Tuhan berkaitan dengan apa? Pengampunan dosa di sini. Bahwa dosa yang membawa manusia ke dalam kebinasaan yang tidak ada pengharapan pun Tuhan mampu selesaikan. Artinya bahwa kita ini memiliki Allah yang sangat berdaulat. Apa sesuatu yang perlu ditakutkan di dalam kehidupan ini? Nggak ada, saudara. Ekonomi sulit, bisnis sulit, ya, kita dihinggapi penyakit, ya, berkepanjangan dan sebagainya. Kalau kita mengajak kembali kepada konteks firman Tuhan ini, maka saya harus mengatakan tidak ada sesuatu pun yang cukup layak dan menjadi alasan bagi kita untuk takut di dalam kehidupan. Tidak ada. Karena ketakutan yang dimunculkan itu adalah bukti wujud daripada ketidakyakinan kita kepada Allah yang sangat berdaulat terhadap hidup. Dengan kata lain, itu dosa. Karena kita meremehkan Tuhan. Tuhan sanggup untuk melakukan semua perkara. Mari kita sungguh-sungguh kembali ke dalam firman Tuhan. Apa yang perlu ditakutkan di dalam konteks ini? Maka kita nanti akan lihat, ya, isi doa daripada para rasul, para jemaat ini lebih jauh. Mari kita lihat, saudara. Kalau saudara berdoa rencana pembelian misalnya gedung gereja atau gedung kantor, ya, untuk sekretariat dan sebagainya, bagaimana doa kita? Apakah kita memulai doa dengan menciptakan kesukarannya? Ya. Wah, harga gedungnya ini 750 juta, uang kita cuma 80 juta. Kira-kira begitu, saudara. Ya memang faktanya 80 juta, saudara. Ya. Apakah salah yang demikian menceritakan faktanya?
Tetapi di balik menciptakan faktanya, sebenarnya kita mengecilkan pengharapan itu sendiri. Seharusnya kita melihat kepada pusat pengharapan kita, ya. Atau sedang memulainya dengan menunjukkan atau menunjukkan pikiran kepada kemahakuasaan Allah pada waktu berdoa itu. Ini sesuatu yang sangat penting, ya. Kalau saudara berdoa untuk keluarga saudara yang sakit berat, bagaimana doa saudara? Atau anak saudara yang sakit, atau ekonomi yang sulit, ya. Apakah saudara memulai dengan menggambarkan kepada Allah betapa beratnya penyakit itu, sudah stadium sedemikian rupa dan sebagainya, kira-kira begitu. Sepertinya Tuhan itu butuh informasi dari kita, saudara. Iya kan? Rincian yang begitu luar biasa, ya. Dan dokter sudah angkat tangan dan sebagainya. Kadang-kadang saya katakan ini orang berdoa atau kirim informasi sama Tuhan, ya. Atau saudara memulai doa dengan menunjukkan pikiran ini kepada kemahakuasaan Allah yang begitu hebat yang berdaulat terhadap hidup, ya. Ini sesuatu yang sangat penting, saudara, ya. Seperti orang kusta itu, saudara, yang diceritakan dalam Matius pasal 8 ayat 1-4, ya. Jika engkau mau, maka engkau sanggup. Ini iman yang benar, saudara, ya. Padahal orang kusta itu tidak yakin betul apakah Tuhan itu mau menyembuhkan dia, tetapi dia punya keyakinan tentang Tuhan itu mampu melakukan. Jadi dua hal yang berbeda. Keyakinan atau iman melihat bahwa Tuhan itu mampu melakukan segala sesuatu, itu dengan mengatakan balik yang lain bahwa dia tidak punya keyakinan apakah Tuhan itu akan mau melakukan kepada dia. Itu dua hal yang berbeda, ya. Tetapi dia menunjukkan kembali kepada otoritas daripada Tuhan terhadap hidup. Saudara, doa kita bisa melukiskan tentang iman kita yang sesungguhnya. Doa kita itu bisa menggambarkan pengharapan yang sesungguhnya, ya. Kalau saudara berdoa untuk problem ekonomi saudara, bagaimana doa saudara? Apakah saudara memulai doa dengan menceritakan kepada Allah betapa banyaknya hutang saudara dan betapa banyaknya problem dalam pekerjaan saudara, omset yang menurun dan sebagainya, ya? Atau maukah saudara memulai doa dengan menunjukkan pikiran saudara kepada kemahakuasaan Allah? Secara kasat mata sulit betul, tetapi kita melihat Allah di atas kesulitan itu. Saudara, kita lihat doa para murid atau jemaat mula-mula di sini, kita lihat, saudara, mereka mengalami satu tekanan yang begitu hebat, penganiayaan yang mengancam nyawa mereka, sangat luar biasa, saudara. Tetapi kita lihat konsentrasi mereka bukan kepada persoalan ancaman itu, bukan pada persoalan risiko-risiko yang akan mereka hadapi, tidak. Tapi konsentrasi mereka kepada kehebatan daripada Tuhan yang mengutus mereka dan menyelamatkan mereka. Ini penglihatan iman, saudara. Mungkin ada teman-teman yang sudah sangat berkepanjangan kesulitan yang dihadapi, sehingga memasuki tahun 2007 tidak khawatir lagi, bukan karena punya pengharapan. Sudah sampai kepada keputusasaan, terserahlah, sudah. Ini namanya menyerah, sudah, bukan berserah. Itu sangat berbeda. Tindakan menyerah semacam ini itu adalah dosa, karena tidak menghargai Tuhan. Ya, dia punya waktu untuk dirinya dalam menyelesaikan persoalan. Kadang-kadang kita menganggap bahwa waktu kita yang lebih baik. Kita seperti menjadi Tuhan atas persoalan kita sendiri. Sepertinya kita sendiri yang bisa mengerti, yang bisa menyelesaikannya di dalam waktu kita. Tidak. Tuhan punya waktu yang paling baik untuk kita. Ada satu proses yang Tuhan inginkan terjadi, dan proses itu akan membawa kita ke dalam satu pengakuan kepada kedaulatan Allah tatkala itu tiba pada waktunya, supaya kita tidak sombong, ya. Supaya kita tidak berbangga hati, ya. Supaya kita tidak mengandalkan diri kita. Mari kita lihat berikutnya, saudara. Mereka memandang pada rencana Allah dan pelaksanaannya. Jadi kita lihat providensia Allah, saudara, ya. Dari mana kita bisa melihat hal ini? Perhatikan ayat 24, dikatakan dia Tuhan, ya. Di dalam bagian ini, ya, ada beberapa terjemahan Tuhan yang berdaulat. Kata Yunani yang dipakai adalah despotes, istilah yang dipakai di sini. Dari mana kata bahasa Inggris, ya?
despot atau raja atau penguasa lalim diturunkan. Ya. Tentu saja pada waktu katanya digunakan untuk Tuhan, itu tidak dimaksudkan bahwa Tuhan itu lalim, bukan itu maksudnya. Yang ditekankan adalah otoritas atau kuasa dan kedaulatan Tuhan dalam memerintah seluruh alam semesta, di mana ia tidak tergantung oleh siapapun dan apapun di luar dirinya. Itu yang mau ditekankan. Jadi pada waktu mereka menyebut ya Tuhan, saudara, itu satu pengakuan bahwa Tuhan itu bukan hanya sekedar berotoritas, tetapi dia tidak pernah bergantung kepada kita. Tuhan tidak pernah bergantung kepada doa-doa kita. Kita yang menggantungkan diri kepada Tuhan melalui doa kita. Saudara, itu yang diungkapkan, yang dimaksudkan dalam bagian ini, bahwa kita itu sangat bergantung kepada Tuhan, tapi Tuhan tidak bergantung kepada kita. Jadi pada waktu kita dipanggil bisa melakukan sesuatu untuk pelayanan, memberi waktu, dana dan sebagainya. Saudara, itu bukan berarti bahwa kita itu atau Tuhan yang hutang kepada kita, bukan. Atau Tuhan bergantung kepada kita, bukan. Saudara, iya. Dan itu menjadi bagian bagaimana engkau digerakkan oleh Tuhan untuk ambil bagian di dalam mendoakan pelayanan, memberi dalam pelayanan ini, menyediakan waktu untuk pelayanan, karena engkau mensyukuri anugerah yang begitu ajaib. Juga perhatikan berikutnya, Allah sebagai pencipta, ayat 24. Kalau Allah adalah pencipta, Allah pasti menguasai, dan Allah pasti mengatur ciptaannya itu, dan dengan demikian segala ciptaannya tergantung kepada Dia. Ini sebutan yang dipakai. Jadi pada waktu jemaat mengatakan engkau sebagai Allah pencipta, itu satu ungkapan bahwa engkau punya hak mengatur kapan saja pertolongan kau berikan. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat luar biasa. Ya. Jadi itu dengan kata lain, saudara ingin menaruh pengharapan rencana kita secara mutlak di dalam rencana Dia, kapan Dia mau menempatinya dan menyatakan lebih jauh. Juga berikutnya ayat 27-28 dikatakan jelas menunjukkan kepada rencana Allah dan providensianya, saudara. Orang-orang itu dikatakan Herodes dan Pontius Pilatus berbuat dosa pada waktu mereka membunuh Yesus. Tetapi dengan itu mereka melaksanakan rencana Allah. Ini tentu tidak bisa diartikan bahwa mereka mentaati Allah, bukan. Mereka melakukan dosa dengan tujuan motivasi yang berbeda. Ini yang dimaksudkan. Allah merencanakan kematian Yesus untuk menebus dosa manusia. Mereka membunuh Yesus bukan supaya Yesus menjadi penebus dosa, saudara, bukan. Jadi mereka membunuh Yesus bukan dengan tujuan supaya Yesus menjadi penebus dosa, bukan, saudara. Ya. Tapi Yesus melaksanakan ya penebusan dosa di dalam rencana Allah itu. Dan mereka ini hanya menjadi alat mengefektifkan dalam pelaksanaan rencana Allah. Bukan mereka yang menentukan untuk menyebutkan atau memberikan predikat sebagai penebus dosa, bukan. Sehingga seolah-olah kalau tidak ada mereka, maka Yesus tidak bisa disebut sebagai penebus dosa. Mengerti, saudara? Itu maksudnya, ya, bukan itu. Perhatikan ayat 28 dikatakan kuasa dan kehendakmu, ya. Di dalam NIV diterjemahkan di situ kuasa dan kehendakmu juga, ya. Yang lain tanganmu dan rencanamu, ya, dan seterusnya. Lukas menambahkan kata tangan untuk menunjukkan pada segala sesuatu terjadi tidak hanya karena adanya rencana Allah, tetapi juga karena adanya tangan atau kuasa Allah yang mengatur semua itu. Itu yang ditekankan oleh Lukas. Dan inilah providensi Allah, saudara. Jadi segala sesuatu dalam arti yang mutlak bisa terjadi karena Allah menetapkan dan Allah melaksanakan ketetapannya di dalam konteks ini. Saudara, sesuatu hal yang sangat luar biasa. Kita punya Allah yang begitu sangat berdaulat. Ini yang menyebabkan kita, saudara, berani menyerahkan diri kita kepada Dia, menyerahkan seluruh pelayanan kita, program-program kita, kebutuhan dana yang begitu besar kepada Dia yang sangat berdaulat terhadap hidup kita. Persoalan-persoalan ekonomi kita, pekerjaan kita, kita berani menyerahkan karena Dia sangat berdaulat terhadap hidup kita. Ya. Karena itu ada orang berkata, saudara, ya, Calvinis adalah seorang yang melihat Allah dalam segala sesuatu. Ya. Memang, saudara, seharusnya demikian. Ya. Kepercayaan pada rencana Allah dan pelaksanaannya, ini yang disebut providensia Allah, ya, adalah sesuatu yang sangat penting pada waktu kita menghadapi problem. Pada waktu kita menghadapi persoalan, kita melihat providensia Allah, saudara, itu akan menguatkan, meneguhkan kita. Kalau kita menganggap bahwa segala sesuatu atau hal-hal tertentu terjadi secara kebetulan, maka kita pasti akan khawatir terus. Ya. Tetapi kalau kita percaya bahwa segala sesuatu bisa terjadi hanya kalau
Allah sudah menentukan dan menggunakan kuasanya untuk melaksanakan ketentuan, maka kita tidak akan khawatir, karena kita tahu bahwa segala sesuatu ada dalam genggaman Allah yang mengasihi kita. Misalnya, kalau kasus Adam Eva kita menganggap itu peristiwa kebetulan, maka kita akan terus khawatir naik pesawat, benar. Tapi itu kalau dikatakan dalam providensial Allah, ketetapan Allah dalam pelaksanaan, maka sudah dengan kata lain, kita naik apa saja nggak perlu khawatir. Kalau memang cara kematian Tuhan memanggil hidup kita lewat peristiwa kecelakaan, nggak bisa dihindari. Tidak bisa dihindari. Tapi kalau bukan itu cara yang Tuhan mau, ya nggak bisa juga walaupun sedahsyat apapun kecelakaan. Ini yang menguatkan kita. Nah kalau nggak begitu saudara, dalam dikatakan cuaca yang sangat buruk, hindari perjalanan dan sebagainya, kapan kita traveling? Saya harus mengatakan saudara, disinilah kita dikuatkan, diteguhkan saudara, sesuai dengan Roma 8 ayat 28 saudara, ya, bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Jadi jemaat abad pertama itu percaya bahwa rencana Allah dan pelaksanaannya saudara, sehingga mereka punya keyakinan yang besar dalam kesukaran. Ini penting. Ini nyata dalam kata sia-sia yang mereka ucapkan dalam ayat 25 akhir saudara. Ya, memang semua yang melawan rencana Allah pasti gagal, pasti sia-sia. Ya, ini penting saudara, sangat penting. Ya, apapun saudara, kalau ini namanya rencana Allah, jangan coba-coba ditentang saudara. Ya, karena itu akan sia-sia. Karena kau bukan berhadapan dengan pelayanan itu, tapi engkau berhadapan dengan yang punya pelayanan. Ini sangat penting, saudara, sangat penting. Mari kita lihat berikutnya. Mereka mengingat atau mengutip firman Tuhan dalam doa mereka. Ya, perhatikan ayat 25-26, saudara. Juga dalam Mazmur pasal 2 ayat 1 dan 2. Jangan mengutip ayat dalam doa untuk pamer ayat hafalan, saudara. Ya, atau duduk berkhotbah dalam doa, ya, untuk berkhotbah dalam doa. Kira-kira begitu. Jangan. Ya. Kadang-kala doa Tuhan sesuai dengan firman-Mu dan sebagainya, kira-kira dipikir Tuhan itu lupa dengan janjinya gitu. Ya. Seringkali tanpa kita sadari dalam doa-doa kita itu kita mengajari Tuhan atau mengingatkan Tuhan. Ya. Tetapi kita bisa mengutip ayat kitab suci dalam doa untuk menguatkan keyakinan dalam doa kita, atau mengklaim janji Tuhan untuk diri kita. Ya. Dalam bagian ini jemaat abad pertama menganggap bahwa ayat 27, 28 merupakan penggenapan nubuat Mazmur pasal 2 ayat 1 dan 2. Ini sesuatu yang penting dalam hidup kita. Kita harus bisa melihat hal-hal yang di sekeliling kita sebagai bentuk penggenapan daripada firman Tuhan. Ini bisa menguatkan iman kita. Ya. Misalnya banyak problem dalam ikut Yesus, itu mengenapi Matius 24 ayat 11 ayat 24. Ada banyak nabi-nabi palsu, itu mengenapi Matius 24 ayat 11 24 juga. Zaman ini jarang ada orang senang dengan firman Tuhan yang sungguh-sungguh, bukan yang banyak dongeng atau kesaksian atau lelucon saja, tetapi yang betul-betul membahas firman Tuhan, kitab suci. Ini mengenapkan 2 Timotius pasal 4 ayat 3 dan 4. Kalau kita hanya melihat hal-hal yang terjadi itu saja, kita akan menjadi susah, ya. Perhatikan. Tetapi kalau kita bisa melihat sebagai bentuk ini penggenapan kepada rencana atau firman Tuhan, kita dikuatkan karena kita bisa makin yakin bahwa Alkitab memang adalah firman Allah yang benar, yang terus digenapi. Ini saudara. Nah, mari kita lihat. Mereka mati terhadap diri sendiri di dalam permohonan mereka. Perhatikan. Dalam doa itu jemaat abad pertama tidak meminta supaya bebas dari persoalan. Perhatikan di dalam ayat 29. Ya, bahkan tidak meminta perlindungan dari Tuhan. Saudara, terhadap ancaman orang-orang Yahudi. Permintaan ini mungkin ada, tetapi secara implisit, sudah kita lihat, ya. Secara eksplisitnya tidak ada. Mungkin saja secara implisit. Jelas bahwa mereka tidak peduli pada diri mereka sendiri. Yang mereka minta adalah yang satu, keberanian untuk terus memberitakan firman Tuhan. Ayat 29. Situasi itu sangat tidak menguntungkan, saudara, kalau mereka terus berani, karena jelas ancaman dikatakan di dalam bagian sebelumnya. Pada waktu mereka dibebaskan, saudara, itu ada ancaman-ancaman. Nanti mereka ditangkap lagi dalam pasal 5, saudara, kita menjumpai di situ. Mereka sebelum dilepaskan di dalam ayat 41, ya, mereka disesah lebih dahulu. Kata disesah di situ menunjukkan satu tindakan yang sangat brutal. Itu catatan yang hanya dicatat dalam Kisah Rasul, tindakan yang sangat brutal. Tetapi lagi-lagi, saudara, kita lihat rasul-rasul itu, ya, meninggalkan sidang di dalam ayat 41. Itu dikatakan dengan gembira.
Padahal mereka baru saja mendapatkan penyesalan, tapi mereka dengan gembira. Bukan hanya itu, saudara. Terus mereka memberitakan firman Tuhan. Artinya, ancaman, saudara, penyesalan, aniaya tidak pernah memadamkan semangat mereka dalam memberitakan firman Tuhan. Dan itu sesuai dengan apa yang mereka minta di dalam pasal 4 ini, ayat 29. Beri keberanian terus memberitakan firman, walaupun situasi saat tidak menguntungkan. Berikan satu kehidupan yang terus berani menghadap dan menyerahkan seluruh pengharapan kepada Tuhan. Karena Dia layak menjadi tempat sandaran hidup kita. Saudara, saya harus mengatakan situasi kondisi ekonomi saat ini memang sangat tidak menguntungkan. Ancaman sisi keamanan juga tidak menguntungkan. Secara alam juga sangat tidak menguntungkan. Semua mengancam kita. Hal ini mengingatkan kita untuk datang dan bersandar kepada Dia. Hanya Dia dan kepada Dia dan untuk Dia. Ini penting, saudara. Yang kedua, mereka minta kuasa untuk melakukan mujizat. Ayat 30. Perhatikan bahwa dua hal yang mereka minta itu justru adalah hal-hal yang menyebabkan mereka mendapatkan kesukaan. Benar? Kalau mereka minta mujizat, itu makin apa? Tua-tua Yahudi makin jengkel. Benar? Bukan makin enak, makin jengkel, dan mereka menghadapi risiko yang lebih hebat. Pada waktu mereka minta mujizat, itu risiko untuk mereka dianiaya, ditangkap, dipenjarakan, terus akan menyertai mereka. Tapi justru itu mereka mau minta. Mereka bukan minta yang enak, tapi hati mereka berpihak kepada Injil dan hanya untuk Injil. Mari kita lihat berikutnya, saudara. Bagaimana jawaban doa di dalam bagian terakhir ini? Tempat itu goyang. Mujizat ini menunjukkan kuasa Allah. Mujizat ini menunjukkan kehadiran Allah. Mujizat ini menunjukkan doa mereka didengar oleh Allah. Tempat itu goyang, itu bukan sesuatu hal yang sembarangan. Itu menunjukkan kuasa Allah, kehadiran Allah, dan bagaimana Allah mendengar doa tersebut. Bukan karena bangunannya tidak kokoh, saudara. Bukan karena yang hadir lebih banyak, ya, dari kapasitas yang ada yang bisa menggoyahkan. Itu kelompok-kelompok liberal di dalam menganalisa ini, ya, dan sebagainya, ya. Mari kita lihat, itu ada skeptis. Yang kedua, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Berbeda dengan baptisan Roh Kudus yang hanya bisa terjadi satu kali, kepenuhan Roh Kudus bisa terjadi berulang-ulang. Di dalam situasi ancaman yang begitu sangat mencekam, di sini kita lihat bagaimana Roh Kudus memenuhi hidup mereka, hati mereka, sehingga mereka punya keberanian yang begitu utuh. Mereka bisa punya kesehatian yang begitu total. Ini pentingnya, saudara. Dan yang ketiga, mereka itu punya ketaatan. Begitu Roh Kudus memenuhi hati, ya. Saudara, yang ketiga, mereka memberitakan firman Tuhan dengan berani, sesuai dengan permohonan mereka. Tuhan menjawab. Doa mereka tidak egois, ya. Doa mereka bukan supaya Tuhan memberikan perhatian kepada dirinya dalam perlindungannya, tidak. Tapi doa mereka untuk kepentingan Tuhan, Injil, keperpihakan kepada Tuhan. Ada hubungan yang erat antara kepenuhan Roh Kudus dan memberitakan firman Tuhan. Orang yang penuh Roh Kudus tidak mesti berbahasa roh, tetapi ia mesti taat kepada Tuhan, ya. Dan ketaatan itu diwujudkan dengan memberitakan firman Tuhan dengan berani. Orang yang penuh Roh Kudus pasti akan berani memberitakan firman Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Ini penting. Situasi sangat tidak menguntungkan. Risiko-risiko akan menyertai kita. Tapi benarkah saudara adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus? Apa wujudnya? Adanya keberanian terus memberitakan firman Tuhan. Yang terakhir, kuasa yang besar ada di dalam hidup mereka. Ini menunjukkan bahwa mereka diberi kuasa untuk melakukan mujizat-mujizat sesuai dengan permintaan mereka di dalam ayat 30. Coba kita lihat, permintaan mereka ini demi kepentingan Injil, bukan supaya mereka dilihat hebat, bukan, tapi demi kepentingan Injil. Padahal itu risiko yang harus mereka hadapi juga, karena mereka pasti ditangkap dan sebagainya. Sebagai kesimpulan, Tuhan mendengar dan mengabulkan doa mereka. Kalau dulu Tuhan bisa melakukan hal itu, sekarang pun Dia bisa. Apakah saudara punya problem, punya kesukaran, bawa kepada Tuhan di dalam doa dengan sikap yang sama seperti yang ada pada jemaat abad pertama itu. Tuhan akan mendengar
mengabulkan doa kita. Seseorang mengatakan demikian, kesedihan melihat ke belakang, kekhawatiran melihat sekeliling, iman melihat ke atas. Jadi memang kesedihan itu melihat ke belakang, kekhawatiran melihat sekeliling, dan iman melihat ke atas. Dalam menghadapi segala problem, hadapilah dengan melihat ke atas, berdoa, bergantung penuh kepada Tuhan. Situasi mungkin menjadikan kita bisa sungguh memberikan rasa khawatir, ancaman, dan lain sebagainya. Ya, ke belakang bisa menimbulkan penyesalan, kekhawatiran yang sangat luar biasa, kesedihan yang sedemikian rupa. Tapi mari kita melihat ke atas. Seseorang mengatakan, jika semua tidak ada jalan untuk hidupmu, engkau harus melihat jalan yang ada di atas itu. Dan jalan yang di atas itu adalah jalan yang terbaik. Artinya menanti pertolongan Tuhan, dan pertolongan Tuhan yang diberikan adalah yang terbaik untuk kita. Apa persoalan yang saudara hadapi? Kita hanya diminta taat dan menyerahkan seluruh persoalan pelayanan ke dalam tangan. Juga persoalan pribadi kita ke dalam tangan, bisnis kita, keluarga kita, apapun ke dalam tangan yang berdaulat dalam hidup. Kiranya Tuhan memberkati.